Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan proyek LRT yang ramai diperbincangkan. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan mengenai bentang panjang, bahkan juga long span. Malam hari ini kita akan melihat mengenai spesifikasi perbandingan dengan negara lain, rute dan juga tarif harga yang Anda harus keluarkan. Mengingat LRT ini akan bisa Anda nikmati Senin pekan depan pemirsa. Dari proyek LRT ini ada 31 rangkaian pemirsa ataupun juga transit di mana terdiri dari total 186 kereta pemirsa atau gerbong. Jadi 31 rangkaian ini, satu rangkaian masing-masing ada 6 kereta. Kalau kita total ini jumlah seluruhnya adalah 186. Dari proyek LRT ini kita ketahui bahwa dibuat oleh perusahaan BUMN pemirsa PT Inka pemirsa. Nah seperti kita ketahui kalau tadi saya sudah sampaikan ada 6 buah kereta pemirsa untuk satu rangkaian dengan total ada 186 unit kereta. Kalau tadi kita sudah melihat mengenai berapa banyak kereta yang kemudian Anda bisa nikmati atau juga gunakan untuk LRT yang merupakan proyek LRT pertama di Indonesia pemirsa. Sekarang kita akan beralih mengenai berapa kapasitas tempat duduk. Totalnya ada 740 penumpang, 174 orang bisa duduk dan 566 kapasitasnya untuk berdiri pemirsa. Atau ada 8 set tempat duduk yang bisa diisi 4 sampai dengan 6 orang. Ya sekarang kita akan melihat mengenai kecepatan. Ini juga memicu perdebatan pemirsa dengan kecepatan maksimal pemirsa sebenarnya adalah 80 km. Tapi untuk titik tertentu pemirsa ini harus menurun atau juga di long span bisa mencapai 30 km per jam. Kedatangan antar kereta ini yang kemudian menjadi sorotan 3 sampai 4 menit. Kalau kita bandingkan untuk MRT mungkin lebih panjang ya. Kalau MRT sendiri ini jarak tunggunya sekitar 10 menit pemirsa. Ya sekarang kita lihat lagi informasi selanjutnya kalau tadi mengenai jarak tunggu dan juga pemirsa tempat duduk. Sekarang kita lihat lagi berapa sih ongkos yang harus Anda keluarkan. 1 kilometer pertama Rp5.000 untuk kilometer berikutnya Rp700 pemirsa. Meskipun ini pun harga segini masih dikritik oleh sejumlah masyarakat yang dianggap terlalu mahal. Ya sekarang kita ketahui bahwa LRT Jabodebek menjadi proyek LRT yang sepenuhnya dikerjakan oleh perusahaan nasional dan juga anak bangsa. Kita harus bangga di mana kontrak pengadaan proyek 31 set dengan nilai 4,1 T ditandatangani pemirsa sejak 18 Januari 2018 antara PT Inka Persero dengan PT KAI Persero. Jadi ada kerjasama dari anak bangsa untuk membangun proyek megah seperti ini dan pasti ini menjadi kebanggaan Indonesia. Kereta LRT buatan anak bangsa memiliki sejumlah teknologi baru dan cukup modern dan tergolong sangat baru untuk diterapkan di Indonesia. Antara lain adalah penggunaan motor listrik dengan sistem penggerak dilengkapi dengan third rail sebagai sumber daya listrik. Atau sederhananya LRT tanpa masinis atau tanpa awak pemirsa atau juga disebut sebagai driverless. Ya, LRT ini juga menggunakan material yang cukup baik pemirsa, khususnya di badan keretanya karena terbuat dari aluminium double skin atau juga ekstruksi sehingga terlihat kokoh dan juga canggih. Jadi mungkin tidak sabar ya untuk mencoba tanggal 28 Senin besok rencananya. Dan susunan satu transetnya berupa 6 kereta dengan 4 kereta penggerak motor Car M dan motor Car yang dilengkapi oleh kabin MC, sementara 2 kereta lainnya non mesin penggerak atau juga trailer dari Car TC pemirsa. Kalau kita melihat proyek LRT Indonesia, kita juga harus membandingkan dengan proyek LRT negara lain pemirsa. Kita akan melihat Kanada, Amerika atau juga negara tetangga Malaysia dan juga Dubai pemirsa. Tapi yang kita lihat adalah berapa besaran harga proyek yang dikeluarkan untuk membangun LRT tersebut. Pertama kali kita melihat untuk Jabodebek sendiri 673 miliar per kilometer, sementara Dubai 1,02 T pemirsa. Filipina 900 miliar per kilometer pemirsa. Sementara untuk negara Malaysia 807 miliar per kilometer pemirsa, lebih tinggi pastinya. Pakistan 797 lebih tinggi daripada Indonesia. Sementara kita lihat negara lain yakni Amerika 688 sedikit tinggi dibandingkan Indonesia per kilometer pemirsa. Bahkan ada yang mengatakan proyek LRT Jabodebek atau Indonesia ini lebih
murah atau lebih sedikit dibandingkan dengan negara lain pemirsa. Kalau tadi kita sudah melihat perbandingan dengan negara lain, sekarang kita lihat lagi informasi berikutnya pemirsa sambil saya kembali hadirkan lagi proyek LRT yang sudah saya hadirkan di depan Anda pemirsa. Kalau tadi kita sudah melihat perbandingan negara dengan negara lain, sekarang kita lihat lagi informasi mengenai bagaimana kemudian kita melihat rute-rute dari proyek LRT tersebut sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Karena Senin tanggal 28 pemirsa Anda bisa menikmati LRT Jabodebek. Sekarang saya akan hadirkan mengenai rute pemirsa. Supaya Anda yang ingin berangkat bekerja bisa manfaatkan fasilitas ini pemirsa. Pertama kita untuk rute Cawang Cibubur pemirsa. Kalau kita lihat dari jarak panjang dari rute ini 14,89 km. Lantas stasiunnya apa-apa saja pemirsa? Mulai dari Taman Mini, Kampung Rambutan, Ciracas, dan Harja Mukti pemirsa. Ya, untuk Cawang Cibubur pemirsa, sekarang kita lihat untuk rute Duku Atas Cawang, di mana panjangnya 11,05 km untuk stasiun Duku Atas Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, dan juga Cawang pemirsa. Ini bisa berhenti di Cawang, kalau Anda kerja di Kuningan, Rasuna Said bisa menggunakan rute Duku Atas Cawang. Sekarang kita lihat untuk rute Cawang dan Bekasi Timur. Untuk anak Bekasi nih dengan panjang 18,49 km. Stasiunnya apa-apa saja pemirsa, kita lihat Cawang, Halim, Jati Bening, Cikunir 1, Cikunir 2, Bekasi Barat, dan Bekasi Timur. Yaitu untuk rute yang bisa mulai Anda nikmati pertanggal 28 Agustus. Sekarang kita lihat bahwa stasiun LRT 18 atau stasiun LRT kita bandingkan mengenai besaran tarif atau uang yang harus Anda keluarkan untuk naik LRT, tapi kita bandingkan dengan MRT ya. Untuk LRT sendiri paling murah itu untuk LRT 18 Rp5.000, paling mahal Rp25.000. Kalau dibandingkan dengan MRT paling murah Rp3.000, paling mahal Rp14.000. Jelas dari sini kita melihat yang paling mahal masih LRT pemirsa. Tapi untuk jangkauan memang lebih panjang untuk LRT 44 km, sementara juga untuk MRT 15,7 km pemirsa. Sekarang kita bandingkan dengan KRL. Jadi perbandingannya antara LRT dan MRT juga KRL. Untuk LRT sendiri dari tarif paling murah Rp5.000 pemirsa. Sementara kemudian kita lihat KRL paling murah Rp3.000, termahal Rp13.000 untuk KRL, sementara LRT Rp25.000. Tapi untuk jarak jangkauan LRT kalah jauh, KRL jarak jangkauan 543,4 km pemirsa. Jadi kalau Anda mau yang cari yang paling murah mungkin masih KRL ya. Sekarang kita bandingkan lagi pemirsa untuk moda lainnya, penggemar Transjakarta. Siapa yang paling murah untuk dari segi tarif pemirsa? Ini dia. Untuk Transjakarta paling murah 250, untuk 3.500 maksud saya, dan kemudian untuk termahal masih sama 3.500, sementara LRT bisa mencapai 25.000. Jangkauannya tetap kalah jauh LRT 230,9 km. Jadi kesimpulannya kalau Anda cari yang paling murah masih jauh lebih murah Transjakarta, KRL, bahkan juga MRT pemirsa. Tapi untuk LRT sendiri yakni adalah jarak tunggunya lebih singkat. Jadi kalau Anda butuh mengejar waktu mungkin bisa lah ya menggunakan LRT sebagai opsi pemirsa. Nah, sekarang saya akan hadirkan bahwa kita tahu warga ibu kota dan sekitarnya mungkin sudah tidak asing ya dengan moda transportasi yang ada di Jakarta seperti MRT dan sebentar lagi ada layanan LRT. Namun apa sih beda MRT dan LRT? Kita simak yuk liputan berikut ini. MRT singkatan dari Mass Rapid Transit dan Light Rail Transit atau LRT sebenarnya sudah cukup banyak digunakan oleh warga negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina sebagai moda transportasi andalan. Sekilas tak ada perbedaan yang mencolok antara MRT dan LRT. Baik dari bentuk kereta dan juga lintasan yang digunakan terlihat mirip. Namun, jika diperhatikan lebih detail, ada beberapa perbedaan MRT dan LRT yang perlu Anda ketahui. Dari sisi sumber daya listrik, MRT Jakarta mengambil daya dari listrik di atas kereta, atau biasa disebut listrik aliran atas.
Sedangkan dari sisi rel, MRT menggunakan sepasang rel untuk bergerak. Sementara LRT Jabodebek mengambil listrik dari bawah atau listrik aliran bawah. Sedangkan dari sisi rel, LRT Jabodebek memiliki rel ketiga yang berisi aliran listrik atau disebut third rail. Dari sisi penumpang, MRT mengangkut 1.950 penumpang, sedangkan LRT hanya 600 penumpang. Meski mengangkut penumpang dalam jumlah yang lebih sedikit, LRT memiliki keunggulan yang dihitung berdasarkan frekuensi perjalanannya dalam sehari. Frekuensi perjalanan ini bergantung pada jarak antar rangkaian kereta atau biasa dikenal sebagai headway. Ya, karena tadi saya sudah sering sebut-sebut LRT. Saya harus merefresh ingatan Anda atau mungkin secara definisi apa sih pengertian dari LRT itu sendiri supaya kita kaya ya secara definisi. LRT secara definisi diambil dari kata bahasa Inggris pemirsa dan ini saya hadirkan kepada Anda, yakni Light Rail Transit adalah salah satu sistem kereta api penumpang yang beroperasi di kawasan perkotaan, konstruksinya ringan, bisa berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam lintasan khusus. LRT mengalami modernisasi antara lain dengan otomatisasi sehingga dapat dioperasikan tanpa masinis, bisa beroperasi pada lintasan yang khusus. Jadi kalau Anda ingin mencoba moda transportasi yang lebih cepat jarak tunggunya, mungkin Anda bisa mencoba LRT pemirsa.